Di sini saya akan menjelaskan analisis PTPLN Persero dengan EVAS dan SWOT. Yang pertama itu ada belakang. Badan usaha milik negara atau BUMN fasilitas bisnis biasa. Mereka adalah tukang bangunan publik yang dikendalikan untuk menggarap memenuhi kebutuhan kita masyarakat melalui jauh menyangkut keuntungan semata. Dalam globalisasi di mana energi menjadi kunci kemajuan. BUMN seperti memastikan bahwa layanan penting seperti transportasi, kesehatan dan energi tersedia bagi mereka semua yang mampu memajukan teknologi dan bidang penting. Dengan fokus pada kepentingan publik, BUMN membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pembangunan. Nah, yang selanjutnya itu ada visi misi PLN. Yang pertama itu ada misinya itu menjadi perusahaan global top 500 dan satu pilihan dengan pelanggan untuk solusi energi. Yang kedua ada misinya itu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. Yang kedua menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada analisis EVAS PTPLN. Nah, di sini tuh menggunakan strength yang pertama, monopoli layanan listrik nasional 0,12 4 0,8. Selanjutnya ada dukungan pemerintah sebagai BUMN 0,10 4 0,40. Yang selanjutnya ada PTPLN mempercepat layanan. Yang selanjutnya jaringan luas dan listrik stabil. Yang ketiga stop SOP dan prosedur karya tradisional. Yang keenam itu ada weakness, gangguan listrik masih terjadi. Yang kedua ketergantungan energi fosil. Yang ke-8 SDM berjalan berarti dalam berbagai teknologi. Yang ke-9 pelayanan offline lambat. Yang ke-10 biaya operasional tinggi. Totalnya 1,00 dan 2,48. Yang selanjutnya itu ada analisis EVAS. Nah, di sini yang pertama menggunakan prioritas yaitu penegakan pemerataan listrik nasional 80%. Yang kedua digitalis PLN Mobile. Yang ketiga energi terkemukakan PLTS dan PLTB. Yang keempat pertumbuhan penduduk ekonomi. Yang kelima dukungan regulasi energi. Bobotnya itu 0,12, 0,11, 0,10, 0,8, 0,9. Ratingnya 4, 3. Terus skornya 0,48, 0,44, 0,30, 0,32, 0,27. Yang kedua itu ada TRIX. Yang pertama perusahaan listrik swasta PPP. Yang kedua kenaikan harga energi fosil. Yang ketiga infrastruktur rusak akibat cuaca ekstrim. Yang keempat keluhan masyarakat dan citra BUMN. Yang kelima energi mandiri atau panel surya rumah. Nah, di situ ada bobotnya 0,10, yang kedua 0,9, 0,8, 0,8, 0,5. Terus ratingnya 2, 1. Terus di sini ada skornya 0,20, 0,18, 0,16, 0,16, 0,5. Totalnya 2,48. Nah, terus di sini ada total penghitungan total EVAS. Bobotnya itu 1,00, skornya skor totalnya itu 2,48. Jadi skor 2,48 menunjukkan kekuatan sedikit dominan tetapi masih ada kelemahan penting itu tuh SDM, biaya gangguan yang perlu ditangani. Yang kedua itu ada total EVAS, yang tadi itu total EVAS. Nah, total EVASnya itu bobotnya itu 1,00, skornya 2,48. Skor 2,48 menandakan peluang cukup besar tapi ada ancaman nyata kompetitor biaya energi atau sesuatu yang perlu diantisipasi. Selanjutnya itu ada kuadran. Yang pertama itu ada growth, yang kedua stability, yang keempat, yang ketiga survival, yang keempat diversification. Nah, di sini ada matrix SWOT, yang dimana matrix EVAS itu menggunakan strength SO. Yang pertama memperluas layanan digital mobil PLN dan inventory. Yang kedua mengoptimalkan infrastruktur listrik untuk mendukung EBT. Yang ketiga mengembangkan inovasi teknologi berbasis AI. Bekerja sama dengan pemerintah dan BUMN dalam percepatan pembangunan listrik. Nah, di sini selanjutnya ada menggunakan threat escape. Yang pertama memperkuat keamanan siber untuk perlindungan sistem PLN. Yang kedua pengembangan smart grid untuk mengurangi resiko pemadaman. Yang ketiga meningkatkan platform mobile PLN untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, di sini menggunakan weakness. Yang pertama strategi WO, memperbaiki platform mobile PLN agar lebih cepat dan lebih stabil dan cepat. Yang kedua, pelatihan SDM untuk mendukung transportasi digital. Yang ketiga, modernisasi sistem layanan dengan memanfaatkan peluang investasi. Yang keempat, mengurangi keluhan pelanggan melalui sistem monitoring digital. Terus strategi WT. Yang pertama, modernisasi infrastruktur untuk mencegah gangguan besar. Yang kedua, memperketat SOP respon gangguan jaringan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM operasional. Yang keempat, penguatan terhadap jaringan untuk menghadapi ancaman beban puncak. Selanjutnya itu ada implementasi dan prinsip-prinsipnya. PLN juga mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan, sustainability, aspek ekonomi, profit, dan berkelanjutan bisnis sekaligus menjaga keterjangkauan listrik, aspek lingkungan, ramah lingkungan, efisiensi kelestarian, dan aspek sosial pelayanan publik dan akses listrik merata. Nah, implementasi prinsip-prinsip PLN dalam praktik beberapa cara PLN menerapkan visi misi dan prinsip berkelanjutan. Yang pertama, mengelola seluruh rantai bisnis kelistrikan, pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan sehingga PLN dapat menjamin pasokan listrik secara luas dan andal ke masyarakat seluruh Indonesia. Yang kedua, komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau governance dengan struktur berkelanjutan dan pengawasan melalui komitmen berkelanjutan serta penerapan prinsip etika, transparansi, akuntabilitas. Yang ketiga, memposisikan pembangunan dan ekonomi. Artinya, PLN tidak hanya menyediakan energi, tetapi mendukung aktivitas ekonomi, industri, layanan, dan kehidupan masyarakat sehingga listrik jadi infrastruktur dasar bagi masyarakat pembangunan nasional. Yang keempat itu menjaga bahwa layanan listrik tetap dapat diakses masyarakat luas sebagai bagian tanggung jawab layanan public service, bukan hanya second pelanggan komensarial aja, tapi mencerminkan orientasi sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada development squared atau BSD. Nah, di sini tuh ada finansial 85%, custom 90%, internet 80%, pendidikan dan pelatihan 78%. Nah, di sini tuh ada finansial. Fokusnya itu meningkatkan pendapatan perusahaan sebagai BUMN dan mengoptimalisasikan pelayanan penjualan listrik, token, dan pembayaran internalnya. Fokusnya meningkatkan kepuasan layanan masyarakat dan memperluas akses listrik nasional. Custom itu fokus pada standarisasi proses kerja dan SOP dan digitalis proses layanan menggunakan PLN KPI. Yang pendidikan dan pelatihan itu fokus meningkatkan kompetensi pengawal dan pemanfaatan teknologi AI atau Google Tools. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis EVAS, PLN memiliki kekuatan umum berupa dukungan pemerintah, jaringan listrik yang luas, serta peluang besar